بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث وأحسن كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat terbesar bagi kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut semua gundah gulana. Maka merupakan suatu kewajiban bagi semua khatib ketika berkhutbah, mereka mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertakwa dengan ucapannya, dia akan bertakwa dengan lingkungannya, dia akan bertakwa dengan hartanya, dia akan bertakwa dengan anak dan keturunannya. Karena kalau seseorang hidup dalam suatu tempat, suatu titik jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apa yang ia lakukan di luar kontrol. Apa yang ia kerjakan di luar target kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita melihat bahwa saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat di seluruh muka bumi ini, Allah utus nabi tidak dilempar. Allah utus agama ini tidak dilempar dari atas langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus agama ini dengan cara mengutus seorang nabi bersamanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali karena kasih sayang Allah kepada manusia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Seburuk dan sekejam itu dia di atas muka bumi ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang membunuh, di dalam cerita kisah Ashabul Ukhdud. Nah, nanti minta sama Ustaz Anwar, sama Ustaz di sini cerita tentang Ashabul Ukhdud. Karena kalau itu diceritakan satu kajian habis. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan di dalam suatu parit, kemudian dibakar hidup-hidup. Itu tentang Ashabul Ukhdud. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada manusia, hamba-hambanya, okelah dia melakukan sesuatu karena kesalahan. Orang yang melakukan hal tersebut kepada Ashabul Ukhdud, apa kata Allah? Tsumma lam yatubu. Kemudian setelah mereka melakukan itu dan tidak bertobat kepada Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Allah akan balas mereka dengan azab api neraka. Ini nikmat terbesar kita. Sesalah apapun kita di dalam suatu perkara, yakinlah kita punya Rabb yang Maha Pemaaf. Ada beberapa sikap, ada beberapa treatment, ada beberapa step di dalam kehidupan kita, tingkatan ketika kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, treatmentnya yaitu adalah kita mengakui kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak salah. Antum kalau mau tahu kita itu benar atau salah, tanya sama istri. Betul tak? Wahai istriku tercinta, selama ini kita menikah, bisa tidak kamu tunjukkan aku suatu kesalahan? Antum kenapa tidak pede begitu ya? Ya, itu adalah suatu pertanyaan yang salah. Bagus antum tanya teman. Karena kalau antum bertanya gitu kepada istri, dia bilang, sekarang aku mau tanya, mana kamu yang tidak salah? Dia akan berbalik bertanya. Itu bayangkan, istri aja dia tahu kita, apalagi malaikat yang mencatat dari A sampai B, C, D, E sampai Z tercatat.
Sampai penduduk neraka waktu hari kiamat itu, orang-orang yang dihisab pada hari kiamat itu bingung. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu kitab apa ini? Tidak ada perkara yang besar, kecil, sedang, semuanya ahsaha, tercatat dengan baik. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Semua yang dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi itu ditampakkan lagi di hadapan dia. Allah buktikan, ikhwah. Allah buktikan zaman sekarang CCTV. Oh, zaman kami kuliah dulu di Timur Tengah tahun 2000-an, nelpon itu masih pakai wartel apa wortel? Oh, masih pakai wartel. Zaman itu udah enggak ya? Udah bahagia, zaman beliau udah bahagia. Ya, zaman kami, ya Allah, yang punya handphone itu orang-orang kaya. Sama bapak-bapak yang udah senior ini kan melihat handphone itu, yang punya handphone zaman dulu orang kaya. Nggak ada zaman dulu tuh SIM card free itu nggak ada. SIM card zaman dulu itu 10 juta, 15 juta. SIM card di Arab Saudi 10.000 real, 20.000 real. Zaman sekarang sambil tidur, bangun tidur aja bisa ngecek anak, lagi ngapain, begitu. Zaman dulu nggak bisa. Harus antri dulu. Kalau enggak telepon dari luar negeri, beli kartu di Indonesia yang dicolokin. Nanti suaranya itu kayak suara-suara HT gitu, kayak kena ganggu gitu kan, suara di atas pesawat. Apa kabar dia, Pak? Masih gitu suaranya. Habis 20 real. Ya. Ini zaman nikmat, ini zaman nikmat. Antum lihat canggihnya zaman sekarang, antum lagi tidur di mana, kamera memantau dari semua titik. Bagaimana dengan teknologi Allah Subhanahu wa taala, teknologi Sang Pencipta? Bisa dibayangkan kita lagi duduk, orang zaman dulu mungkin tidak melihat. Apa maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala? Wa wajadu ma 'amilu hadira, akan kami tampakkan. Bisa jadi apa? Bukan tron ya, yang manusia berwujud begitu, tapi cahaya semua, virtual 3G ya, model begitu. Nanti bisa jadi di sana. Nah nih, lu kencing di wastafel nih, kelihatan nih. Nah nih, ambil mangga tetangga nih, tanahnya belum masuk. Nah, ini ayam yang hilang nih katanya. Ini di sini. Tampak. Zaman sekarang aja CCTV bisa kelihatan orang, apalagi teknologi yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maka ikhwah, usikum wa iyana taqwallah. Marilah kita semua yang ada di sini bertakwa kepada Allah. Kita bersyukur. Hari ini kita duduk di sini adalah salah satu jalan terbaik yang kita punya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kenapa? Kita ada sakit. Kenapa? Kita ada masa duit itu habis. Kenapa kita ada masa tubuh itu lelah? Kenapa kita ada masa titik jenuh? Kenapa kita ada masa suntuk, sumpek? Kenapa kita ada masa galau, sedih? Allah sebutkan semuanya dalam Al-Quran secara kompleks. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Karena Allah Subhanahu wa taala mau kita semuanya kembali. Dan Allah tunjukkan seberapapun kayanya kamu, yang kamu miliki tidak akan membuat kamu senang. Seberapapun tingginya jabatanmu, tidak akan ada jaminan selamat dari kematian. Seberapa cantik pun istrimu, mesti ada titik jenuh. Istrinya cantik, cakep, pintar masak, cuma comel. Apa bahasa Indonesia ini comel? Bahasa Indonesianya itu bawel. Bawel. Wah. Assalamualaikum, salam mir, apa kabar? Nah, itu sudah. Dapat istrinya tidak bawel, istrinya senyum, baik apa, tapi nggak bisa masak. Dapat yang bisa masak, tapi bawel.
dapat yang bawel dan bisa masak, garang, suka banting piring. Allah tidak akan memberikan kita segala sesuatu yang sempurna. Kenapa? Kesempurnaan itu milik Allah. Itu kaidah yang pertama kita cari. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, titik pertama dalam suatu pembahasan bahwa kita pasti salah. Kalau mau menjadi hamba yang bersyukur adalah kita tahu bahwa kita pasti salah. Dan harga kesyukuran yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Coba kayak yang di Padang sekarang, kayak yang di Aceh, kayak yang di Medan. Kita lagi duduk nih, wah kita di Kaltim, tidak ada jaminan Bapak Ibu semua saya sini kita tidak tenggelam. Kalau Allah mau, Allah potong bawah kita, tenggelamkan kita. Apa susah? Jangan sombong dengan teknologi. Jangan berbangga dengan apa yang kita punya. Mana cerita istana yang terbuat dari emas? Kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lihat mereka kaum Ad. Suatu kaum yang belum pernah ada di atas muka bumi dengan teknologi. Kata orang Arab bilang teknologi ya. Yang canggih super luar biasa. Istana terbuat dari emas. Semua penjaga dari depannya semuanya perawan cantik semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan karena sombong. Sama kayak kita. Sombong, wah. Ya. Duit gue masih ada, ya ikhwah. Jalanlah keluar sedikit. Jalan keluar sedikit. Atau kita jenuh, jalanlah keluar sedikit. Mungkin di sini kan ada yang jenuh. Dari kota Jakarta, hampir-hampir aja saya manggil orang Jakarta. Dari mana? Dari Jakarta? Oh, dari daerah, gitu kan. Karena ibu kota mau pindah ke sini. Nggak jadi rupanya. Saya masih di daerah juga, ya. Hampir tuh saya bilang tuh teman-teman saya di Jakarta. Bro, ntar lagi gue balik ya. Dari mana kamu dari Jakarta? Oh, dari daerah. Nah, itu hampir. Ternyata belum Allah takdirkan ya. Nantilah kapan-kapan. Nah, yang biasa di Jakarta hidup pikuk dengan bangunan, dengan apa? Sekali masuk ke misalnya ke Bontang lah, ya. Masuk ke Bontang. Aduh, susah di sini. Kawannya monyet gitu kan, buaya. Antum tahu enggak yang paling mahal di Jakarta apa? Yang paling mahal di Jakarta itu adalah hutan buatan yang dimiliki oleh para artis. Wah. Coba lihat ke rumah mereka, main ke rumah mereka duduk. Mereka membanggakan punya hutan buatan. Kita tinggal buka pintu belakang, hutan beserta binatang-binatangnya. Wah, tadi hari ini kan ada kebahagiaan termahal saya. Lewat ke sana itu ada monyet. Monyet, Pak. Tunggu sebentar. Saya mau panggil dia. Monyet. Tapi itu videoin kirim ke teman. Apa kata mereka? Itu di rumah ente, pada rumah situ. Kenapa kalian pelihara tidak dikandangin? Wah, nikmat sekali kalian. Kata orang Eropa, nikmat sekali. Kebahagiaan bagi mereka. Saya fotoin Sherlock di sini. Wow katanya gitu. Ma'ajmal habibi, wallah ma'ajmal. Ente di surga katanya. Lihat hutan, air yang mengalir, ada hujan. Wah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar. Orang Jakarta jogging itu menghirup karbon dioksida. Cobalah jogging, habis itu masukin tisu ke hidung, hitam. Sini. Nikmat. Kita ini bukan kurang, cuma tidak bersyukur. 2 pekan lalu kami tugas di lapangan. Cuaca di sini kayaknya stabil ya, berapa derajat? 38.
Hah? 30 ya, masih dingin Masya Allah. 30, kami kemarin 42 sampai 45. Sudan. Iya. Tidak ada nikmat-nikmatnya. Sepanjang jalan lihat usus orang. Putus sana, putus sini. Kalau di Indonesia ada kebakaran tuh bangkai-bangkai pohon. Di sana enggak. Bangkai manusia. Ikhwah, kurang bersyukur, kurang nikmat gimana hidup kita? Bukan kurang nikmat kita, kurang bersyukur. Pulang ke sini ketemu orang, afwan saya susah, ya akhi, kalau antum merasakan ana pinjam mata ana nih, colokkan tempat antum, ambil semua sensor apa yang sudah anda lihat, antum sedih menangis. Bersyukurlah kita dengan apa yang ada. Air ini satu ini kemarin itu beli 16.000 liter. 16.000 liter itu 77 juta. Harus dibawa turun, naik gunung padang pasir, supirnya juga nggak tahu selamat nggak gua bawa air nih. Kita ya Allah air, cus nggak habis buang segini. Habiskanlah kalau buat ambil botol, habiskan. Kalau udah habis bawa pulang ke rumah. Jangan sembarangan. Di sana mereka minum air yang berlumpur kemudian disaring pakai baju kos untuk minum. Kita ini kurang piknik ya ikhwan. Di luar sana mau sholat nggak ada di sini. Memang atapnya lebih mahal bintang di langit. Tapi kita di sini masya Allah ada lampu, ada AC, ada karpet. Kita bukan masalahnya hidup kita diuji, datang duduk bersama yang lain bilang, afan akhi doakan ana semoga ana sabar. Kalau antum temui orang-orang seperti itu datang kepada antum, pegang dia, bawa ke mobil, yuk kita keliling jalan. Ada tukang rongsokan pinggir jalan, ada tukang sapu, bawa dia duduk seharian di situ. Kalau nggak seperti kita di Kalbar, supir ambulan. Kami kalau udah pulang ke rumah itu jadi supir ambulan. Kerjaan kita. Kenapa? Disitulah nikmat terbesar. Kita ngelihat ada orang lain kita bantu. Orang masuk ke dalam mobil digotong pakai keranda atau digotong pakai stretcher naik. Udah berapa lama Bapak sakit? Dari tadi malam sakitan di perutnya Pak. Ya Allah, alhamdulillah afani. Alhamdulillah Allah selamatkan daripada ujian yang menimpa beliau. Pergilah ke rumah sakit. Berapa banyak orang yang ususnya harus dipotong, berapa banyak orang yang tidak bisa mengunyah, berapa banyak orang yang mau melahirkan tidak bisa melahirkan, berapa banyak orang yang sakit tidak bisa bergerak. Jangan kita lalaikan amanah tangan kita, mata kita, kaki kita. Gunakan untuk ibadah. Ada sebuah kisah yang mengenaskan dan bahaya untuk didengar oleh orang. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surah Al-Mulk, "Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashyatan absaru tarhaquhum dhillah." Pada hari tersebut, hari kiamat, mereka ditanya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan untuk sujud, mereka tidak sujud. Fala yastati'un. Enggak bisa sujud. Hari kiamat mereka ketika disuruh untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Kenapa tidak bisa sujud? Kenapa? Karena ketika mereka dalam keadaan aman, nyaman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud, mereka tidak mau sujud. Akhirnya pada hari kiamat setelah dibangkitkan, punggung mereka dicor, fala yastati'un. Mereka tidak akan bisa untuk bersujud. Sekarang kita bisa bersujud, sujudlah. Perbanyak sujud, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jangan seperti kasus-kasus besar zaman hari ini. Wallahi ikhwah, ujian itu, hidup di zaman fitnah ini luar biasa. Datang satu sedih, datang satu gundah gulana, datang satu bingung. Enggak, bukan itu judulnya. Kita bermaksiat kepada Allah. Mungkin saat kita di rumah, ketika kita scroll terlihat cewek cantik, akhirnya hati kita resah, jiwa kita gelisah, kita tidak bisa tidur.
Pagi menampakkan wajah murung. Bukan kita murungnya, bukan masalah kita yang terlalu besar. Allah tampakkan sama kita apa? Fasadat fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusak badan kita, rusak mental kita, rusak lingkungan kita, rusak kawan kita, rusak anak kita, rusak istri kita. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah kita sendiri. Allah sudah sediakan kita istri cantik, masih lihat perempuan. Allah sudah cukupkan kita dengan rezeki yang ada. Ya, insya Allah saya yakin yang hadir di sini orang-orang yang memiliki jatah makanan pokok dalam satu hari itu cukup. Karena standar kebahagiaan itu bukan 1 tahun, standar kebahagiaan itu adalah 1 hari. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afar fi jasad wa indahu qutun yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun paginya, dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Tubuhnya sehat, bisa diajak untuk beribadah. Dan stok makanan dia cukup untuk sampai malam. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama hizat lahu dunya. Oh, dia orang yang Allah kasih dunia bagi dia. Allah katakan kita dapat dunia. Semua dunia seisinya di tangan kita. Kita cuma kurang bersyukur. Coba kalau kayak di luar. Ya, nikah itu dibuat-buat, itu yang bikin masalah. Tidak ada kerjaan, meluangkan waktu kosong. Coba judo. Lagi tren. Orang pencet, slot, akhirnya hidupnya susah. Nanti mulai uang sudah habis, gaji yang akan datang tidak cukup, mulai mau malas-malasan. Kenapa? Sholat tidak pernah ke masjid. Sholat mulai ditinggalkan, ikhwah, sudahlah. Tandanya Allah mempersulit hidup kita supaya kita cepat kembali sama Allah. Kalau Allah biarkan terus kita di dalam hal itu, mungkin jalan kita akan semakin jauh. Kita tidak akan pernah ingat kembali kapan dan harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan wama nursilu bil ayat. Tidak kami kirim hal-hal yang tidak bisa kamu resolve, tidak bisa kamu selesaikan kecuali supaya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dari pagi hari. Kita start mulai pekerjaan. Kita start mulai kegiatan. Berdoa kepada Allah. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sami. Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, ampuni telingaku, mataku, badanku, kakiku, tubuhku seluruhnya. Kalau dapat ampunan baru kita bisa ibadah. Kenapa kok kaki susah sekali melangkah ke masjid? Gimana dosa? Kenapa hati ini gundah gulana? Bagaimana hati tidak gundah gulana? Isinya dosa semua. Disebutkan inna Adam idza nukita fi qalbi nuqtatan sauda. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, hatinya itu ditorehkan satu noda hitam. Kesalahannya dibuat dalam satu hari, udah menghitam semua. Dibacakan berulang-ulang ayat Al-Quran tidak bisa didengar. Mau ustadz dari mana lagi? Mau Syekh Sudes juga ngomongin dia juga tidak bakal didengar. Bapaknya tidak didengar, kawannya tidak didengar. Bukan masalah apa-apa, karena hatinya sudah ditutup. Na'udzubillah. Maka obat untuk hati yang rusak, gundah gulana dan hancur lebur itu hanya istighfar. Ya Allah, Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Allah mendengar kita di saat kita, dikala kita lagi sendirian. Allah dengar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sendirian, dikala kita lagi duduk, minta sama Allah, ya Allah. Innallaha farhatu bi taubati 'abdi. Allah senang dengan hambanya yang jujur dan bertobat kepada Allah. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang bersyukur. Tidak ada solusi untuk bahagia dan menjadi hamba yang bersyukur kecuali tobat. Titik. Tidak perlu pelatihan, datangin orang ini, datangin orang itu, undang ini, undang itu, tidak perlu. Kita diam, pulang ke rumah, ambil sejadah, lihat anak istri tidak ada, udah tidur semua.
Kalau perlu pergi ke hutan, duduk ambil sejadah berdoa. Ya Allah, saya sembunyi dari hadapan manusia yang kalau di hadapan mereka saya baik-baik saja, tapi saya jujur sama kau. Cuma kau yang dengar. Maafkan dosa kami. Ini hal yang paling mahal dalam kehidupan. Duduklah, bentangkan sejadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau yang katakan kepada kami, afuun karim, Engkau yang maha pemaaf dan sangat mulia. Karim, karim, karim itu suatu sifat. Kalau ada minuman, ini minuman, cuma satu, saya haus. Ada anak datang, oh minta minumannya mau saya kasih. Ini namanya karim. Apa bahasa Indonesia? Dermawan enggak? Karim lebih daripada itu. Lihat berapa banyak hal yang kita langgar. Coba antum besarin anak. Jangan besarin anak. Mungkin kalau anak sendiri banyak dispensasi. Ambil anak di luar. Ambil anak di luar, ketemu sama siapapun, antum ambil. Antum kasih makan, antum kasih minum, belikan pakaian yang layak. Udah SMP, udah SMA, berikan dia motor, suruh sekolah, suruh dia belajar. Nanti kuliah, danain kuliahnya, pergikan dia mau mana, study tour Amerika, Eropa, semuanya, suruh berangkatkan dia. Setelah dia besar, dia ambil jabatan antum, dia ambil keluarga antum, dia musnahkan semua apa yang telah antum bangun, dia khianatin apa yang antum berikan. Bagaimana perasaan antum? Bagaimana perasaan kita? Gitu. Wajar banget. Apakah kita tidak merasa kita seperti itu kepada Allah? Dari awal kita semuanya lahir, tidak ada, kita tidak ada bawa apa-apa, kosong, free. Allah kasih kita kaki, berapa harga kaki? Allah kasih kita tangan, berapa harga tangan? Allah kasih kita mata, Allah kasih kita istri, anak, rumah, semuanya Allah sediakan. Padahal apa yang kita kerjakan tidak layak dan tidak sesuai untuk suatu harga yang Allah berikan. Disuruh sholat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, aku cuma minta satu, ibadah. Jangan berharap dan berkeinginan, saya malas ke masjid, dibilang orang alim. Sudah, tidak usah dibilang orang alim. Pergi ke masjid, tunjukkan sama Allah, terima kasih apa yang atas kau berikan. Sudah, abaikan seluruh manusia. Gue takut nih ke masjid, ntar dibilang orang soleh. Urusan belakangan itu. Selamatkan diri antum, selamatkan diri kita. Kita pergi ke masjid, yang kita harapkan adalah Allah berikan kita ketenangan dunia dan akhirat. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Gak ada gunanya kita bilang fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, enggak. Ambil sejadah, sembunyi, minta maaf sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Saya nih minta maaf nih, tidak bisa, mata saya menangis, hati saya tergerak. Cuma tadi barusan ya Allah habis kajian, kau panggil kami, kau suruh kami duduk di sini, kau suruh kami minta maaf. Ya Allah, saya salah. Kemarin saya begini, kemarin saya begini, kemarin saya begini. Tapi kau masih kasih saya kesempatan. Coba lihat orang-orang di Medan, di Aceh, di Sumatera Barat, lagi duduk-duduk tiba-tiba Allah sirnakan, push! Kapan dia bertobat? Mautul mufajaah, kematian secara tiba-tiba dan mendadak, ini salah satu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau tidak kita syukuri, Allah masih kasih kita kesempatan. Duduknya kita di kajian ini aja, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ghafarallahu lahu min dzunubihi wa anzala alaihi sakinatan min rabbih. Allah ampuni dosa kita, amin. Allah berikan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita karena kita duduk di masjid ini mendengarkan ilmu. Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Malaikat di atas kepala kita sedang membentangkan sayapnya. Oh, ini orang lagi duduk kajian, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Allah banjiri kasih sayang. Allah banjiri kasih sayang. Sudah, Pak. Kita tidak mau mati dalam keadaan yang terburuk. Sesuatu hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah jangan sampai Allah cabut nyawa kita sedangkan kita sedang bermaksiat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita di dalam kehidupan ada kadang waktu masa di mana kita itu sedih, sendu, akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Ini hanya akan menambah kesulitan di dalam tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Allah kasih sebuah solusi yang paling mudah, yaitu berwudu. Pergilah berwudu. Berwudu itu bukan sesuatu hal yang kecil. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang begitu panjang, idza ghassala wajhahu, ketika dia membasuh mukanya, afahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia sebagaimana air yang mengalir dari wajah. Ketika dia membasuh tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seperti air yang mengalir dari tangan. Usahakan kita satu hari satu malam adalah orang yang tidak putus dari wudu. Itu tandanya kita selalu siap untuk beribadah kapanpun dan dalam kondisi seperti apapun. Dan yang terakhir sebagai penutup, suatu nikmat yang terbesar bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk Allah tidak perlu cabut kuku kita. Allah tidak perlu potong jari jemari kita. Tapi Allah turunkan kita gundah gulana supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Nikmat terbesar bagi kita seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali campur tangan Allah itu lebih baik dalam urusan kita. Mulailah pagi dengan berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, jagalah kami, berkahilah kami. Duduk di kajian, kita selalu berdoa, dan saya sendiri mendoakan semoga Allah terima amal ibadah saya. Kemudian seluruh jamaah yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, Allah ampuni seluruh dosanya. Kemudian Allah berikan kebahagiaan bagi kita. Allah tampakkan bagi kita ujian tersulit di atas muka bumi. Itu ada di zaman kita, benar-benar zaman kita. Coba lihat kemarin masa Covid. Tidak ada, mungkin generasi-generasi di bawah kita tidak tahu bagaimana bentuknya Covid. Kita semua menyaksikan dunia sedang beristirahat. Semuanya diam di tempat. Sekarang Allah lihatkan lagi ujian terdahsyat. Manusia dipotong oleh manusia di Gaza. Manusia dibunuh oleh manusia di Sudan. Manusia dibinasakan oleh manusia di Myanmar. Sekarang kita di sini dalam keadaan aman, lihatlah ke sana. Bagi kita yang sedang gundah gulana, sekarang tinggal cari Pak Bu di YouTube, di IG, semuanya pasti scrollannya keluar. Lihat mereka. Jangan takut, jangan dilewatin. Lihat baik-baik. Ya Allah. Kita pegang anak sekecil ini duduk. Kalau kita bayangin itu anak kita, dia dadah begitu. Tolong, kami haus, kami lapar. Kalau itu anak kita, baru dicubit guru di sekolah aja udah bikin laporannya, Polres, Polda, Polsek, semuanya, wah, baru dicubit. Bagaimana dengan mereka, seorang anak yang dia menangis ketika ayah ibunya harus dibunuh di hadapan dia. Dia cuma bisa bilang,
Tuan Baba. Tidak bisa dia ngomong, ya Allah, ya Allah, anak kecil. Kita tidak bisa ngomong apa-apa hari ini. Kita cuma bisa bilang, Pak, Bu, tidak ada alasannya kita untuk tidak bersyukur. Kami yang di lapangan ini ngerasakan, ya Allah, ya Rabb. Duduk keluar dari sana sampai di Rafah. Habis itu kita handle masuk ke rumah sakit Qatar, rumah sakit Kuwait di perbatasan, dalam keadaan anak-anak kecil itu matanya udah nempel kena bom kimia, kulitnya udah hancur melepuh. Tiap hari berpemandangan seperti itu, apakah tidak nangis? Wah, tidak bisa ngomong lagi, sudah tidak bisa ngomong. Maka ibu-ibu yang ada di rumah marahin terus anaknya, sudahlah, bersyukur dengan anak yang ada. Nih, jangan marahkan aku ya Mina, janganlah. Nikmati anak tersebut, jangan sampai dimarahin terus. Syukuri anak, syukuri suami, syukuri istri. Kalau tidak ada suaminya lagi, lihat bagaimana seorang wanita dimasukkan ke dalam sel, kemudian dianiaya, dihinakan di sana, dikencingi anjing, digigit oleh anjing. Kita dari kemarin itu selalu membandingkan kehidupan kita, salah yang kita buka di medsos. Yang kita buka tuh Crazy Rich, kan udah tertulis di situ crazy. Masa yang kita contoh orang gila, crazy man, itu kita contoh. Salah baca ke kita. Lihat mereka supaya kita bersyukur. Tidak perlu juga lihat mereka, kita tahu bahwa apa yang Allah kasihkan kepada kita sudah lebih daripada yang lain. Untuk apa kita menggebu-gebu dengan hal itu? Tidak lihatkah kita bagaimana kawan-kawan kita di Sudan? Lagi duduk seperti ini, anak-anak kecil datang, orang lain dipukulin. Ampun om, ampun om, ampun. Dibalik tangannya diputar, digantungin. So panjang jalan itu, isinya jenazah. Maka kalau saya ditanyain, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang Indonesia? Kita kurang bersyukur. Terlalu banyak hal lain kita gunakan bukan untuk melihat kebahagiaan kita, tapi menjadi sumber musibah kenyamanan hidup kita. Alhamdulillah kita, Masya Allah, masih bisa makan ikan, makan ayam. Mereka sekarang cuacanya berapa? Untuk tahu cuaca di Iskandaria, dari Iskandaria, Ismailia sampai Gaza, sekarang itu nyentuh 8 derajat sampai 6 derajat. Tapi kalau turun ke sana itu pakai kayak tahun lalu, pakai jaket yang sudah tebal, sarung tangan tembus. Nyari remote AC itu, mana remote AC-nya ini? Sampai saya bilang sama tim di lapangan, bro, matikan AC. Bang, ini bukan mesin bang, tadi langit bang. Gitu. Bagaimana mereka yang di tenda? Harus mati beku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah mau azan Isya, saya sampaikan sebuah kesimpulan di dalam sifat kita bersyukur, yaitu yang pertama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah. Itulah cara bersyukur terbaik. Pulang ke rumah, bilang sama istri, wahai istriku tercinta, adikku sayang, maafkan abang selama ini. Mungkin kasih sayang tidak kurang, yang kurang cuma duit aja gitu kan. Ya sekaya apapun kita, kata istri, kurang setoran. Tidak pernah lebih, bingung ya. Tapi kalau cerita lebih terus, kalau uang kurang terus. Nanti paling dia bilang, abang makan apa bang? Ada yang salah dimakan kayaknya ini. Minta maaf sama istri, sama anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah. Mungkin dengan itu Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, Allah bukakan hati kita. Kemudian yang kedua, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat. Satu sholat aja kita tinggalkan. Boleh keliling kemana-mana cari dalil 4 madhab.
Mazhab mana yang berani mengatakan boleh meninggalkan satu sholat? Kalau yang lainnya mau tanya Dewan Fatwa ini apa semuanya, Pak boleh kok meninggalkan satu sholat? Tidak ada dalilnya Pak. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi tidak boleh satu sholat pun ditinggalkan, tidak boleh. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Sekali saja sholat ditinggalkan, amalan kita dari baru kita lahir sampai hari ini tuh dihapuskan oleh Allah semuanya. Sudah haji, zero. Itu kalau tobat. Kalau tidak tobat, kufur. Satu sholat aja itu tidak boleh ditinggalkan. Maka jangan berandai-andai ada ustadz yang ngisi kajian nyuruh sholat maghrib aja, isya aja. Tidak ada 4 mazhab yang berfatwa sholat kapan sempat aja, tidak ada. Ataupun berharap dengan Ustaz biasa sholat di Mekah. Nah, itu hanya untuk kami aja. Kami kalau sholat itu biasa ke Mekah. Ya tapi pakai pesawat Pak. Beli tiket, beli visa baru nyampe. Tidak ada zuhur tadi di Mekah. Ustaz saya lihat tadi sholat Jumat di Mekah. Tidak ada sholat Jumat di Mekah. Sholat duha itu di Indonesia jam apalagi di sini 5 jam ya. Selisihnya 5 jam saya baru lihat tadi. Dapat telepon dari Saudi. Kok selisih 5 jam? Perasaan selama ini 4 jam. Rupanya saya sedikit bergeser ke timur. Jadi kalau ada orang bilang, "Bang, udah sholat Jumat?" Sudah, tadi saya di Mekah. Injak aja lehernya. Jangan-jangan dia ngigau masih tidur. Tidak ada orang sholat ke Mekah. Jam 1 itu masih duha. Di Saudi masih duha Pak. Lihat tuh di TV. Sholat Jumat apa ente ke Mekah? Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Zaman sekarang ini canggih. Orang pergi ke sana ke sini pergi suruh lihatkan bukti, apa buktinya? Tenang, saya bawa kurma ada getahnya. Bawa buah kurma getahnya getah pohon karet. Nah ini mau ditipu sama jin dan setan. Yang kedua cara kita bersyukur adalah la in syakartum la azidannakum. Salah satu bentuk syukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ibadah kita semakin kuat. Ibadah kita semakin kuat dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid, berdoa. Itu tandanya orang bersyukur. Kalau masak nasi, masak lauk dilebihkan sedikit. Kita di rumah berapa orang? 4, tolong masakkan 7. 3 kita bawa keluar, ketemu orang di luar, kasih. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bikin kita miskin. Ya, 3 bungkus nasi itu enggak bikin miskin. 3 bungkus nasi itu bisa nasi udah porsi 3 orang, kasih garam, kasih mecin dikit, kasih teri, habis itu gorengkan 1 telur dadar, potong 3, bagikan di pinggir jalan. Itu orang senang. Biasakan seperti itu mencari orang lain yang bisa dibantu. Kemudian cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan adalah menjaga apa yang Allah berikan. Allah sudah kasih kita istri, Allah sudah kasih kita anak, Allah sudah kasih kita kesehatan, Allah sudah kasih kita kesempatan, kita jaga baik. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, jangan tidak dipedulikan. Susah loh mendapatkan seorang wanita yang bodoh. Benar Pak Bu, coba kita ngaca lagi, pulang habis ini ngaca kan. Iya ya, bentuk saya kayak gini kok dia mau. Kalau zaman dulu kan kita kalau lihat orang kan mau cari cowok itu, kemana saya? Mau mana? Dia terpana, saya pun terpana juga, Masya Allah. Ya, susah nyari orang wanita yang mau dibodoh-bodohin supaya nikah dengan kita itu. Coba kita ngaca lagi. Kenapa dia mau sama kita? Kita tanya, kamu kenapa mau sama saya? Paling jawabannya kalau sekarang bilang apa? Udah telanjur Mas. Kita ganteng? Enggak. Gagah? Enggak. Perutnya juga ada pengaman, airbag. Apa bahagianya dia? Orang kan yang dicari di luar tinggi, gagah, gede, six pack, berwibawa. Ini enggak, ini Allah jauh. Mandi handuk ketinggalan,
Nanti bangun subuh dibangunin, kemudian pergi ke masjid sendal lain sebelah. Kemudian pas pulang kerja lupa kunci. Nanti pintu depan lupa ditutup. Apalagi mau minum teh minta disediain, padahal bisa bikin sendiri. Nanti mau pakaian kotor lupa taruh di mana itu. Kok mau perempuan itu sama kita? Ya bersyukurlah, cuma dia yang mau. Kalau semua wanita tahu tentang kekurangan kita, tidak ada yang mau. Tidak ada. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang saya sampaikan pada sesi pertama ini. Silakan nanti dikirim lembar pertanyaan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kita pas setelah materi ini selesai, gitu ya. Nanti jadi ketika sholat silakan kirim pesan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan jadikan majelis kajian kita ini adalah pembuka kebaikan untuk kita dan ampuni seluruh dosa kita sebelumnya. Amin. Allah ampuni semua yang dari awal sampai hari ini, Allah ampuni. Sisanya setelah ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan. Tafadhal.